Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dalam mata kuliah analisis real, dosen pengampu Bapak Reno Septaneri MPD. Di sini kami akan menjelaskan terkait materi barisan bilangan real. Selanjutnya, izin tolong dulu kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Rizika Larasati dengan nomor induk mahasiswa 1910206018, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya ada rekan saya Ningsih dengan nomor induk mahasiswa 1930206102, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Selanjutnya teman saya Abadi Muhammad Abadi dengan nomor induk mahasiswa 1920206049, Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Nah, dalam materi kali ini kami membahas beberapa topik pertama itu adalah barisan bilangan real, selanjutnya barisan konvergen, ekor barisan, teorema limit, barisan monoton, barisan Cauchy, dan barisan divergen. Nah, pada materi 1 yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, materi kedua yaitu rekan saya Ningsih, materi ketiga yaitu rekan saya Muhammad Abadi. Baiklah, yuk simak video kami terkait penjelasan materi barisan bilangan real. Materi 1. Barisan bilangan real. Definisi 1.1.1. Apa sih barisan bilangan real itu? Nah, barisan bilangan real atau barisan di R adalah suatu fungsi dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Jadi, fungsi adalah suatu fungsi yang memasangkan dari himpunan bilangan asli ke himpunan bilangan real. Contohnya, diberikan fungsi X yang mana N itu memetakan R yang didefinisikan dengan Xn sama dengan N, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Nah, maka X adalah barisan di R. Demikian juga dengan fungsi Y N memetakan di R yang didefinisikan dengan Yn sama dengan 1/N, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Nah, adalah barisan di R. Nah, berdasarkan definisi di atas, dapat pula dinyatakan bahwa barisan di R memasangkan masing-masing bilangan asli N anggota bilangan asli dengan bilangan real tertentu dan tunggal. Jadi dia itu hanya memasangkan tertentu ya, satu-satu. Dia tidak bisa memasangkan lebih dari satu angka, atau yang dipasangkan itu hanya angka yang tunggal ya, tertentu ya. Dia tidak bisa lebih dari satu ya. Tidak bisa lebih dari situ, maksudnya itu pasang ya, pemetaannya itu. Nah, bilangan real yang diperoleh disebut dengan unsur barisan, nilai barisan, dan suku barisan. Nah, setelah pemetaan fungsi tadi akan didapatkan hasil. Nah, hasil yang diperoleh itu disebut dengan unsur barisan, nilai barisan, dan suku barisan. Jadi hasilnya itu misalnya unsur barisan dari fungsi X 1/N anggota bilangan asli adalah misalkan itu adalah 1/4. Nah, jadi merupakan unsur barisan gitu ya, nilai barisan atau suku barisan. Nah, bilangan real yang dipasangkan dengan N anggota bilangan asli biasanya dinotasikan dengan Xn, An, atau Kn. Jadi perlu teman-teman ingat dalam penulisan Xn, An, Kn ini tuh huruf yang digunakan itu harus selalu huruf kecil ya, dimana X, A, K, Z kecil ya. Jadi dia tidak diperkenankan untuk menggunakan huruf kapital.
Nah, apa sih teman-teman perlu tahu ya xn. Nah, n ini tuh apa sih? N itu adalah indeks dari bilangan asli ya teman-teman. Misalkan x 4, artinya n-nya itu bernilai 4, bilangan aslinya itu adalah 4. Selanjutnya jika fungsi x n yang memetakan di R adalah barisan, maka unsur ke n dari x dinotasikan dengan xn, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Itu jika fungsi x yang memetakan n ke R adalah barisan, maka unsur n dari x dinotasikan dengan xn, tidak dinotasikan dengan x buka kurung n tutup kurung. Jadi teman-teman harus memperhatikan juga dalam penotasian barisan bilangan real ini ya. Jadi dalam penotasian bilangan real itu selalu dengan huruf kecil dan indeks bilangan asli, bukan seperti yang ini ya, seperti yang kurung ini ya. Nah, sedangkan barisan itu sendiri dinotasikan dengan x atau xn atau xn di mana n anggota bilangan asli. Jadi sedangkan barisan itu sendiri dinotasikan dengan xn dan atau xn anggota bilangan asli. Nah, jadi penulisannya itu juga harus tanda kurung biasa dalam penulisan barisan. Jadi kalau penulisan barisan itu menggunakan kurung biasa. Bisa itu hanya ditulis dengan xn atau itu ditulis dengan xn di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Nah, barisan x dan y pada contoh sebelumnya masing-masing dapat dinotasikan dengan, nah ini contoh ya, misalkan tadi ada x di mana n itu anggota bilangan asli dan y sama dengan 1/2 di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Jadi ini tuh barisan ya teman-teman. Nah, penggunaan tanda kurung ini akan membedakan antara barisan dan himpunan. Jadi perlu teman-teman ingat ya antara bentuk barisan dan himpunan. Nah, yang tanda kurung biasa ini adalah barisan dan tanda kurung kurawal ini himpunan. Selanjutnya contohnya itu berikut ini ya, di mana barisan x sama dengan min 1 pangkat n, di mana n itu anggota bilangan asli adalah barisan yang unsur-unsurnya itu adalah min 1 dan 1. Jadi jadi hasilnya kan tadi sudah dijelaskan ya, unsur-unsur itu adalah hasil dari penjumlahan atau perpangkatan dari barisan yang sudah ada sebelumnya ya. Misalkan ini barisannya itu x sama dengan min 1 pangkat n, di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Nah, yang mana anggota bilangan asli itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita pangkatkan dulu ya. Kita coba dulu, di mana min 1 pangkat 1 itu adalah min 1, min 1 pangkat 2 itu adalah 1, min 1 pangkat 3 itu adalah min 1, di mana min 1 pangkat 4 itu adalah 1. Jadi di sini banyak artinya banyak. Jadi himpunan yang ditulis itu hanya satu saja. Pasti teman-teman juga sudah tahu ya, dalam penulisan himpunan itu jika terdapat beberapa angka yang sama maka hanya dituliskan satu saja. Nah, di sini juga sedangkan untuk himpunan min 1 pangkat n, di mana n itu merupakan anggota bilangan asli, adalah himpunan yang unsur-unsurnya adalah min 1 dan 1, yaitu min 1 dan 1, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Nah, sekarang akan diperkenalkan suatu cara yang penting dalam membuat barisan baru dan barisan yang telah diketahui. Nah, berikut ini cara-cara penjumlahan atau operasi dalam barisan bilangan real. Berikut ini adalah penjumlahan dari barisan bilangan real. Nah, misalkan x sama dengan xn dan y itu sama dengan yn adalah barisan bilangan real. Jumlah dari barisan x dan y dinotasikan dengan x ditambah y adalah barisan yang didefinisikan dengan
X tambah Y sama dengan XN ditambah YN, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Nah, teman-teman perlu ingat ya, XN dan YN ini itu diambil dari nilai X dan Y ini ya. Jadi seperti penjumlahan biasa ya, tinggal kita jumlahkan saja. Ya teman-teman. Nah, berikut ini adalah ada contoh sedikit contoh ya. Misalkan X itu bernilai, barisan X itu bernilai N ditambah 1, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli, dan barisan Y itu ada 2N, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Maka X ditambah Y itu sama dengan 3N ditambah 1, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Jadi unsur barisan dari penjumlahan tadi adalah 3N ditambah 1, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Selanjutnya ada pengurangan atau selisih ya. Nah, pengurangan sama seperti pengurangan biasa ya, pengurangan biasa. Misalkan X itu adalah barisan XN dan Y itu YN adalah barisan bilangan real. Selisih dari barisan X dan Y atau pengurangan dari barisan X dan Y dinotasikan dengan X dikurang Y. Nah, adalah barisan yang didefinisikan dengan X dikurang Y sama dengan XN dikurang YN, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Sama seperti cara yang awal ya, seperti penjumlahan tadi, tinggal kita kurangkan saja ya. Nah, contohnya misalkan X barisan X itu N ditambah 1, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli, dan Y barisan Y itu 2N, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Maka X dikurang Y, maka unsur dari barisan X dikurang Y itu ada -1 tambah 1, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Selanjutnya ini ada perkalian ya. Setelah kita mempelajari penjumlahan dan pengurangan, kita mempelajari tentang perkalian bilangan barisan bilangan real ya. Misalkan barisan X itu XN dan Y itu YN adalah barisan bilangan real. Perkalian dari barisan X dan Y dinotasikan dengan X dikali Y. Nah, adalah barisan yang didefinisikan dengan X dikali Y sama dengan XN dikali YN, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Nah, seperti contoh-contoh sebelumnya, misalkan X itu bernilai barisan X itu N tambah 1, di mana N itu anggota bilangan asli, dan Y itu ada 2, dan barisan Y itu ada 2N, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Tinggal kita kalikan saja ya antara nilai X dan nilai barisan Y. Maka unsur barisan dari X dikali Y itu sama dengan 2N kuadrat ditambah 2N, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Jangan lupa ini seperti ini kita beri, jangan lupa ini kita beri kurung ya, karena ini menggambarkan unsur barisan dari X dikali Y. Nah, selanjutnya kelipatan. Misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real, dan C itu anggota dari bilangan real. Kelipatan C dari barisan X dinotasikan dengan CX, adalah barisan yang didefinisikan dengan CX sama dengan CXN, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli. Jadi C itu merupakan anggota dari bilangan real ya, anggota dari bilangan real. Jadi anggota dari bilangan real. Nah, sedangkan XN itu adalah barisan dari bilangan real. Kelipatan dari C dari barisan X, nah dinotasikan dengan CX. Ini tinggal kita substitusikan saja antara nilai X dan nilai C. Di sini contoh, misalkan X itu bernilai N ditambah 1, di mana N itu merupakan anggota bilangan asli, dan C itu sama dengan -2. Untuk mengetahui CX-nya sama CX-nya itu unsur dari barisan CX itu sama dengan -2x sama dengan -2 dikali dengan nilai X ya. -2 itu dari mana teman-teman? -2 itu dari nilai C ya, C yang di atas ini. Jadi tinggal kita substitusikan saja antara nilai C dan X nya, sehingga dapatlah unsur barisan dari CX itu adalah -2 N ditambah
min 2 dikali n ditambah 1 di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Kita selesaikan juga ya, min 2 dikali n ditambah 1 di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Kita kalikan dulu ya. Min 2 itu jadinya min 2n ditambah min 2 itu menjadi min 2 ya teman-teman, min 2. Jadi hasil dari unsur barisan dari CX itu adalah min 2n, min 2 di mana n itu merupakan anggota dari bilangan asli. Nah, selanjutnya setelah mempelajari tentang kelipatan, selanjutnya kita mempelajari tentang pembagian dari bilangan real. Nah, bagaimana sih pembagian dari bilangan real itu? Nah, sama seperti pembagian seperti biasanya ya. Misalkan barisan X itu ada XN dan Y itu ada YN adalah barisan bilangan real dengan YN tidak sama dengan 0. Jadi syarat dari pembagian dalam barisan bilangan real itu ada salah satu syaratnya itu adalah YN itu tidak boleh bernilai 0. Maka jika YN itu bernilai 0, maka hasil yang didapat itu akan 0 ya teman-teman. Nah, untuk semua n anggota bilangan asli, pembagian dari X dengan Y dinotasikan dengan X dibagi Y. Nah, adalah barisan yang didefinisikan dengan X bagi Y sama dengan XN dibagi YN, di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Nah, seperti contoh, misalkan X itu barisan X itu n ditambah 1 di mana n itu merupakan anggota bilangan asli dan Y itu ada 2n di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Maka X dibagi Y sama dengan n ditambah 1 dibagi 2n, di mana n itu merupakan anggota bilangan asli. Baiklah, itulah tadi penjelasan terkait materi yang pertama, yaitu barisan bilangan real dan operasi dari barisan bilangan real. Selanjutnya materi terkait dengan barisan konvergen yang akan dijelaskan oleh teman saya Ningsi. Baiklah, saya di sini akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Barisan konvergen, definisi 1.2.1. Misalkan X sama dengan XN adalah barisan bilangan real. Suatu bilangan real X dikatakan limit dari X jika untuk masing-masing lingkuran V dari X terdapat suatu bilangan asli K, sehingga untuk semua n kurang lebih besar dari sama dengan K, maka Xn adalah anggota V. Jika X adalah limit dari X, maka X konvergen ke X atau X mempunyai limit X. Jika suatu barisan bilangan mempunyai limit, maka barisan itu dikatakan konvergen. Jika tidak mempunyai limit, barisan itu dikatakan divergen. Jika barisan bilangan real X sama dengan Xn punya limit X anggota R, maka sering ditulis X sama dengan limit X sama dengan limit Xn. Kadang-kala digunakan simbol X N maka X untuk menyatakan X sama dengan Xn konvergen ke X. Dengan demikian dapat dinyatakan Xn maka X A V X E K anggota bilangan real, anggota Xn, anggota V Xn lebih besar dari K. Contoh, tunjukkan bahwa barisan X sama dengan 1 ditambah minus 1. N anggota bilangan real tidak konvergen ke 0. Untuk menunjukkan bahwa X tidak konvergen ke 0, maka perlu ditemukan suatu 3 lebih besar dari 0, tetapi tidak ada bilangan asli K, sehingga berlaku Xn dikurang 0. Kurang dari 3 jika n lebih besar sama dengan K, pilih 3 sama dengan 1 lebih besar 0. Berapapun nilai K dipilih, maka akan ada n bilangan asli genap dengan n lebih besar dari K. Karena n genap maka Xn sama dengan 2. Hal ini berarti bahwa Xn dikurang 0 sama dengan 2 dikurang 0 sama dengan 2 lebih besar dari 1 sama dengan 3. Hal ini berarti bahwa 0 bukan limit dari Z. Ekor barisan, definisi 1.3.1. Misalkan X sama dengan X1, X2, X3, Xn dan seterusnya adalah bilangan real. Ekor M dari X adalah barisan Xm yang didefinisikan dengan Xm sama dengan Xm ditambah N anggota bilangan real sama dengan Xm ditambah 1, Xm ditambah 2, Xm ditambah 3 dan seterusnya.
Berdasarkan definisi tersebut, maka jika P anggota M, maka suku ke P dari XM adalah suku ke P ditambah M pada X. Jika Q anggota bilangan real, anggota bilangan asli dan Q lebih besar dari M, maka suku ke Q dari X adalah suku ke Q dikurang M dari XM. Contoh, misalkan X sama dengan 2, 4, 6, 8, 2N dan seterusnya, maka ekor dari 3 dari X adalah barisan 8, 10, 12, 2N ditambah 6, misalkan Y sama dengan 1/2, 2/3, 4/5, N per N ditambah 1 dan seterusnya, maka ekor 10 dari Y adalah barisan 11/12, 12/13, 14/15, N ditambah 10 per N ditambah 11 dan seterusnya. Teorema limit. Definisi 14.1. Misalkan X sama dengan Xn adalah bilangan real. X dikatakan terbatas jika terdapat bilangan real M lebih besar dari 0, sedemikian hingga Xn lebih kurang dari sama dengan N untuk semua N anggota bilangan asli. Berdasarkan definisi, maka barisan X sama dengan Xn terbatas jika dan hanya jika himpunan Xn N anggota bilangan asli terbatas. Contoh, misalkan X sama dengan -1 pangkat N, N anggota bilangan asli sama dengan -1, 1, -1, 1, dan seterusnya, maka X terbatas sebab ada bilangan real 2 sehingga -1 pangkat N lebih besar kurang dari sama dengan 2 untuk semua N anggota bilangan asli. Misalkan Y sama dengan 1/2, 2/3, 4/5, N per N ditambah 1 dan seterusnya. Y terbatas karena adalah bilangan real 1 sehingga N per N ditambah 1 kurang dari sama dengan 2 untuk semua N anggota N. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Selanjutnya itu barisan monoton. Definisi, misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. X sama dengan Xn disebut monoton naik jika Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1. Untuk semua N adalah bilangan asli, X sama dengan Xn disebut monoton jika monoton naik atau turun. Contoh, Xn sama dengan 2, 4, 6, seterusnya 2N adalah monoton naik. Barisan Y sama dengan Yn sama dengan -1, -2, -3 dan seterusnya sampai -N adalah monoton turun. Barisan Z sama dengan Zn sama dengan -1, 1, -1 dan seterusnya -1 pangkat N adalah tidak monoton naik dan juga tidak monoton turun. Teorema 1.5.2, jika X sama dengan Xn barisan bilangan real yang monoton naik dan terbatas di atas, maka X sama dengan Xn konvergen. Bukti diketahui X sama dengan Xn monoton naik dan misalkan E sama dengan Xn dengan N adalah bilangan asli. Ambil sebarang epsilon lebih dari 0 karena X dikurang epsilon bukan batas atas, maka ada K elemen N sehingga X dikurang epsilon kurang dari XK kurang dari X. Karena Xn monoton naik, maka X dikurang epsilon kurang dari Xn X untuk semua N lebih dari sama dengan K. Jadi jika N lebih dari sama dengan K diperoleh Xn kurang X lebih dari min epsilon kurang dari epsilon. Terbukti bahwa Xn konvergen ke X.
Ini adalah sedikit contoh tentang barisan monoton naik dan juga monoton turun. Yang pertama yaitu barisan monoton berikut adalah naik. Kita lihat polanya, yaitu yang pertama 1, 2, 3, 4 hingga seterusnya. Yang kedua yaitu 1, 2, 2, 3, 3, 3 dan seterusnya. Dan contoh yang ketiga yaitu A pangkat 2, A pangkat 3 dan seterusnya jika A lebih dari 1. Selanjutnya yaitu contoh barisan berikut adalah monoton turun. A min 2 min setengah A koma setengah koma 1/3 hingga 1/n dan seterusnya adalah monoton turun. Yang kedua yaitu 1,1/2 1/2 pangkat 2, 1/2 pangkat 3 dan seterusnya hingga 1/2 n dikurang 1 adalah monoton turun. Dan juga dengan B, B pangkat 2, B pangkat 3, B pangkat n dan seterusnya jika B lebih dari 0 kurang dari 1. Contoh yang ketiga yaitu barisan berikut tidak monoton, yaitu 1, min 1, 1, min 1 dan seterusnya hingga min 1 pangkat n plus 1. Contoh yang kedua yaitu min 1, 2, min 3 dan seterusnya min 1 pangkat n. Dikarenakan x1 nya misalnya itu yang contoh pertama sama dengan 1, x2 sama dengan min 1. Dikarenakan x1 tidak kurang dari atau sama dengan x2, maka barisan berikut tidak monoton. Dan juga barisan berikut tidak monoton tetapi ekornya monoton, yaitu contoh yang keempat yaitu 7, 6, 2 yaitu tidak monoton, akan tetapi 1, 2, 3, 4 adalah barisan yang monoton, artinya setengah monoton dan setengahnya tidak. Begitu pula dengan 2, 0, 1, setengah, 1/3 dan 1/4. Lanjut materi selanjutnya yaitu barisan Cauchy. Definisi misalkan X sama dengan Xn adalah barisan bilangan real. X sama dengan Xn disebut barisan Cauchy jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat k elemen n, sehingga nilai mutlak m dikurang xn kurang dari epsilon untuk semua m, n lebih dari sama dengan k. Teorema jika x sama dengan xn adalah barisan bilangan real dan konvergen, maka x sama dengan xn adalah barisan Cauchy. Bukti misalkan xn konvergen ke x elemen R, ambil sebarang epsilon lebih dari 0, maka terdapat k elemen n, sehingga nilai mutlak xm dikurang x kurang dari epsilon per 2 untuk semua n lebih dari sama dengan k. Untuk mn lebih dari sama dengan k diperoleh nilai mutlak xm dikurang xn kurang dari sama dengan nilai mutlak xm dikurang x ditambah nilai mutlak xn dikurang x kurang dari epsilon per 2 ditambah epsilon per 2 sama dengan epsilon. Terbukti bahwa xn adalah barisan Cauchy. Contoh berikutnya yaitu tunjukkan menggunakan definisi bahwa barisan berikut bukan barisan Cauchy. Min 1 pangkat n. Buktinya yaitu misalkan xn dikurang xn sama dengan min 1 pangkat n terdapat epsilon lebih dari 0. Untuk setiap n0 adalah bilangan asli, sehingga untuk m, n lebih dari n0 berlaku nilai mutlak xm kurang xn lebih dari epsilon. Misalkan m sama dengan n plus 1, maka diperoleh nilai mutlak xm dikurang xn sama dengan nilai mutlak x plus n plus 1 dikurang xn sama dengan
nilai mutlak min 1 pangkat n plus 1 dikurang min 1 pangkat n, sehingga dioperasikan didapatlah hasilnya 2. Pilih epsilon 1, maka nilai mutlak xm dikurang xn sama dengan 2 lebih dari 1, sama dengan 2, dan 2 nya yaitu lebih dari 1. Jadi xn sama dengan min 1 pangkat n bukan merupakan barisan Cauchy. Selanjutnya itu barisan divergen. Definisi misalkan x sama dengan xn adalah barisan bilangan real. X sama dengan xn disebut divergen ke tak hingga ditulis limit xn sama dengan positif tak hingga. Jika untuk setiap m elemen R m lebih dari 0 adakah elemen n, sehingga xj lebih dari m dan n lebih dari sama dengan k. Contoh, misalkan xn sama dengan n akan ditunjukkan bahwa limit xn sama dengan tak hingga, ambil sembarang m elemen R dan m lebih dari 0 sesuai sifat Archimedes, maka adakah elemen bilangan asli sehingga k lebih dari m. Jika n lebih dari sama dengan k, maka akan diperoleh xn lebih dari m. Definisi 1.7.2, misalkan x sama dengan xn adalah barisan bilangan real. X sama dengan xn disebut divergen ke negatif tak hingga, ditulis limit xn sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap m elemen R m lebih dari 0 adakah elemen n sehingga xj kurang dari min m dan n lebih dari sama dengan k. Contoh, misalkan xn sama dengan min 5n ditambah 3 akan ditunjukkan bahwa limit xn sama dengan min tak hingga, ambil sembarang m elemen R dan m lebih dari 0 sesuai sifat Archimedes, maka akan ada k elemen n sehingga k lebih dari m dikurang 3/5. Jika n lebih dari k, maka akan diperoleh xn kurang dari sama dengan m. Maka akan diperoleh xn kurang dari min m. Selanjutnya teorema 1.7.3, misalkan x sama dengan xn adalah barisan bilangan real jika x sama dengan xn monoton naik dan tidak terbatas di atas yang tadi maksudnya, maka limit xn sama dengan positif tak hingga. Bukti, ambil sebarang m elemen R dan m lebih dari 0 karena xn tidak terbatas di atas, maksudnya yang tadi, maka m bukan batas atas xn. Jadi adakah elemen n sehingga m kurang dari xx, sehingga m kurang dari xk. Karena xn monoton naik diperoleh m kurang dari xk kurang dari sama dengan xk plus 1 kurang dari sama dengan xk plus 2 dan seterusnya. Jadi jika m lebih dari sama dengan k diperoleh, maka xn lebih dari m sehingga limit xn sama dengan positif tak hingga. Baik, itulah penjelasan dari kami. Terima kasih kembali pada. Baiklah, terima kasih. Itulah tadi penjelasan dari kami terkait materi barisan bilangan real. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada saran, bisa teman-teman berkomentar di link komentar ya teman-teman, agar kami bisa memperbaiki saat dalam pembuatan videonya di lain video lagi. Semoga video ini bermanfaat. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.